Assalamualaikum. Sehat semua teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian ketiga ya. Ini part 3. How to query 170 million rows data in Google Sheet. Kelihatannya sih bombastis, tetapi sebenarnya 170 million rows ini sebenarnya tidak gede-gede amat karena bisa ratusan miliar baris yang bisa diproses secara cepat melalui BigQuery. Untuk itu paling tidak kita bisa mengestimasi berapa besar data yang akan kita akses teman-teman. Misalnya dalam jumlah baris ya, atau dalam jumlah byte sebenarnya juga bisa. Yang paling mudah misalkan dalam jumlah baris dulu aja. Yaitu nanti kita akan menghitung jumlah rekornya atau barisnya. Yaitu kita select, kemudian menghitung salah satu field. Itu nanti kita kasih nama fieldnya apa, kemudian dari project, dataset, dan tabel. Nanti akan ketahuan ada berapa baris. Begitu juga kalau kita akan lihat previewnya ada berapa kolom, kemudian isinya apa saja, kita bisa select bintang dari project, dataset, dan table, tetapi kita limit 10 baris saja misalkan, atau 5, atau terserah. Yang penting dibatasin ya, jangan seluruhnya. Dengan begitu kita nanti akan tahu seberapa besar data itu, kemudian nanti kita lakukan penyaringan, partition, query, dan sebagainya, pemilahan untuk menghasilkan sebuah hasil ataupun result yang kita inginkan. Ya, kita mulai ya. Nah, ini saya punya spreadsheet kosong yang masih baru ya, sheet 1. Kemudian saya akan menghubungkan antara spreadsheet ini dengan BigQuery. Oke, caranya tadi di data, kemudian data connector, kemudian connect to BigQuery. Kita klik. Kemudian akan muncul dialog seperti ini ya. Yang pertama adalah ini nama projectnya. Kalau saya klik, akan muncul beberapa dataset atau database. Ini ada public dataset, ada dataset latihan 1 lagi, ada marketing, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat seberapa besar masing-masing dataset atau database yang ada di sini. Sebagai contoh teman-teman, saya ngambil dari BigQuery public data ini ya. Saya klik di sini, misalnya saya akan mengambil data New York. Oke, ini ya. Ini New York taxi trips. Misalnya saya mau ngambil data yang ke tahun 2011 misalnya ya. Ini tabel 2011. Sampai tahapan ini, tolong jangan di-connect. Begitu Anda klik connect, maka data ini akan di-load ke Google Sheet. Jika datanya itu sangat besar, pasti tidak akan mampu tertampung, di samping juga lama, lambat prosesnya, kemudian terus secara billing jika Anda berbayar, maka itu akan cepat menghabiskan kuota Anda. Ya, gitu. Caranya gimana? Caranya dengan write custom query dulu di sini. Ya, coba kita klik write. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Nah, di sini saya akan mengukur berapa besar atau berapa banyak baris dalam salah satu tabelnya BigQuery public data ini ya. Rumusnya tadi kan select ya, seperti ini. Kemudian nanti kita akan count salah satu fieldnya. Misalkan tadi S jumlah baris. Saya namakan jumlah baris seperti ini ya. Kemudian from ini berarti akan ngambil project dataset dan tabelnya. Nah, di sini saya akan mengambil ini, saya copy aja teman-teman ya, saya nggak nulis ya, karena kalau di query editornya di sini tidak ada predictive tag-nya, berbeda sama kalau misalkan yang di sini ya. Kalau yang di sini nanti ada predictive tag-nya, sehingga akan lebih mudah ya. Tapi nggak apa-apa, kita balik ke sini. Kemudian saya mau mengambil datasetnya tadi taxi New York taxi ini ya, saya copy juga, dibatasi sama titik antara project, kemudian dataset, titik lagi, saya ngambil tabelnya tadi yang 2011. Ini teman-teman ya, saya copy juga. Kemudian sebenarnya ini copy nama ya, bukan copy tabel, copy namanya ya. Ini nama tabelnya, ini nama projectnya, ini nama datasetnya atau database-nya, ini nama tabelnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal milih yang akan kita hitung salah satu field saja. Kan kita mau menghitung jumlah baris ya, misalkan vendor ID-nya. Ini saya tulis vendor ID.
Nah, seperti ini. Jadi ini select vendor account, menghitung vendor ID, berarti ada berapa baris. Nanti hasil hitungannya itu fieldnya saya namakan jumlah baris gitu. S jumlah baris. S ini kalau misalkan dulu kita di query yang ada di Google Sheet itu label teman-teman. Kalau di sini disebut sebagai S gitu atau alias gitu ya. Kemudian dari projectnya public data, BigQuery public data, kemudian terus ini datasetnya sama ini tabelnya. Nah, setelah seperti ini ya, teman-teman juga jangan connect juga, preview saja ya. Coba sekarang akan saya preview. Nah, ini perhatikan ini ngitung ya. Ini ada kurang lebih 2,7 detik untuk menghitung sebanyak 176 juta baris. Nah, kalau misalkan sekian banyak ini Anda load ke Google Sheet, pasti akan tidak bisa masuk gitu. Karena sekali lagi paling banyak itu hanya 16.000 baris. 16.000 baris itu sudah banyak sekali ya. Kalau untuk report nggak mungkin Anda membuat report itu 16.000 gitu ya. Pastikan itu pasti akan nanti diringkas dulu. Ini dari sisi jumlah barisnya ya. Terus kalau misalkan kita mau preview ada isinya apa sih ini gitu ya. Ya, teman-teman bisa select bintang juga boleh ya. Kita select bintang dari sini, tetapi ya ingat bahwa dikasih limit. Dikasih limit misalkan berapa? Boleh 5, boleh 10 terserah kan. Intinya kita cuma mau melihat isi datanya seperti apa sih gitu. Ya, jangan di-connect juga tetapi di preview. Refresh preview ya. Nah, ini sudah ketemu, jadi ini fieldnya vendor ID, pickup date time, kemudian terus drop off date time dan seterusnya. Itu bentuknya seperti ini nih, ada tanggal dan waktu dan jam gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kan ini hanya sekedar melihat datanya seperti apa gitu ya. Nih. Daripada 176 juta Anda load semua, mendingan dibatasin. Ya, nah seperti itu. Salah satu kelemahan kita menulis SQL atau query di Google Sheet ini teman-teman, ini satu tidak ada predictive tag-nya dan tidak bisa disimpan ya. Tapi walaupun punya kelemahan, juga punya kelebihan teman-teman. Ini query di sini ya, nanti ini kita bisa membuat secara dinamis. Misalkan kita gabung dengan data validasi gitu. Jadi kalau misalkan ada pilihan data selection gitu, sehingga nanti query ini select-nya itu berdasarkan data validasi yang kita bikin di Google Sheet gitu. Tapi itu akan kita lanjutkan di tutorial berikutnya ya, biar tidak kepanjangan ya. Teman-teman sambil latihan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Bagi yang masih baru, saya harapkan Anda melihat tutorial saya tentang query di Google Sheet. Ada 25 seri tutorial query di sana. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.